Karena ini loh, yang namanya uang itu kan sebetulnya energi lemah. Energi yang lemah di alam semesta karena sifatnya itu kan materialistik. Hmm, Benda kalau sudah material itu vibrasinya lebih rendah ya? vibrasinya rendah, kemudian pengaruhnya kepada kehidupan itu kecil. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan saya sudah ganti kaos teman-teman. Padahal Saya ini syuting dari yang sama eh, ya. saya yang Nah, belum ini. betul. Nah ini Gus, tadi kan kita udah bahas banyak tentang inspirasi. Nah, kita mungkin Heeh, perlu kerucutkan sedikit. Nah, ini kan kita awal tahun 2025. Nah, buat iya, teman-teman yang baru mulai gitu ya, heeh heeh, gimana caranya supaya mereka ini disenangi sama duit gitu mungkin gampangnya ya? iya, Atau kalau kita mau menuju ke spiritual prosperity itu apa? Apa step awalnya apa? Terus bagi iya. teman-teman yang baru denger ini, Jadi dia harus mulai dari mana? jadi modal awal ya, Ya, modal awal. modal awal untuk menarik uang ini Betul. sebelum bicara kesalehan, Betul betul. sebelum bicara, apa namanya, yang lebih dalam lagi tentang uang, Mhm. ini modal awal orang untuk menarik uang, itu adalah rasa gembira. Rasa gembira. Iya, rasa gembira. Oh, Dan rasa gembira ini bukan berarti rasa bahagia, bukan loh. oke Bukan rasa bahagia karena orang bahagia itu dalam keadaan menderita sekalipun bisa orang itu bahagia. Contohnya, oke. jenengan banget sedang tinggi spiritualnya, Mmm, kemudian mendapatkan musibah, kakinya patah misalkan ya. betul. Kemudian sadar, wah ternyata saya ini sedang diampuni dosanya oleh Allah. Bisa bahagia. Bahagia kan? Mmm, Lah, tapi tapi belum ini tentu gembira. iya, ini tidak menarik energi uang karena dia hanya bahagia. I Kayak gitu. see. Kayak gitu. Lah, yang dibutuhkan untuk menarik energi uang itu adalah rasa gembira. Gembira. Iya, senang, rasa senang. Persoalannya ini saya juga sudah kerap sekali Mmm, menjelaskan sebetulnya ya di mhm mhm. berbagai podcast, di berbagai konten, Mhm mhm. tapi ya perlu saya siar-siarkan terus supaya Betul orang itu betul. memahami. Jadi yang namanya uang ini sifatnya memang sifat materialistis. Betul. Lah, karena matre ini uang diciptakan oleh Allah, hal yang pertama diciptakan oleh Allah tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan bodi kita loh, Jasmani. jasmani kita. Kalau spiritual itu kadangkala butuh uang, kadangkala tidak. Tidak selalu butuh uang Iya, ya? kalau kita ingin sedekah, mendapatkan nilai spiritual ya butuh uang ya. Betul. Kita memberikan nafkah, butuh Butuh uang. uang, Naik itu, haji butuh uang. butuh uang. Tapi kalau mengikhlaskan pacar selingkuh butuh uang nggak? Enggak Enggak. Itu makanya mati butuh uang apa enggak? enggak. Enggak. Lah makanya spiritual itu kadang butuh uang, kadang tidak. Tapi kalau Betul. bodi mutlak loh, Mmm, mutlak. Jenengan kemudian lapar, pergi ke warung sate. mmm. Masa iya Bayar pakai bayarnya pakai ikhlas. ya iya, bayar pakai ikhlas nggak mungkin. Bayar pakai apa? Amal soleh, nggak mungkin. Betul. Bayarnya harus dengan Uang. Betul. ini. Jadi memang kebutuhan uang itu diciptakan pertama memang untuk kecukupan budi kita, Mmm, gitu. Untuk kecukupan budi kita. Makanya kemudian karena diciptakan untuk body, ini kita harus tahu karakter body itu bagaimana. oke. Karakter body itu satu karakter di mana body itu sebetulnya tidak mau diajak untuk prihatin. Dia itu akan berontak terus dengan yang namanya dengan yang namanya keprihatinan, Keprihatinan. gitu loh. Contohnya nih, Contoh-contoh. dengan puasa, Mmm, perutnya nolak nggak? ya kerucuk-kerucuk sih. Nolak, kecuali dengan ya kalaupun kemudian kita paksakan puasa ya karena memang kesadaran-kesadaran tertentu, tetapi Betul. hakikatnya kan menolak. Minta makan dan demo Iya, dia. iya, Cacing demo, wah gitu. tenggorokan menolak. Betul Mulut apalagi kayak saya, perokok berat. Waduh, betul. kalau puasa itu pagi hari jam 8 jam 9 waduh rasanya itu nggak karu-karuan. Jam 10 itu Iya, godaan paling besar. godaan paling besar. Karena ingat rokok kayak gitu kan. Oke Nah, oke. ini berarti kan bodi kita itu ada fitrah, Mmm, antipati untuk prihatin, betul. gitu loh. Ini sudah menjadi fitrah bodi. Mhm Nah, mhm. sementara uang itu diciptakan oleh Allah, Untuk materialistis kepentingan tadi ya? utamanya adalah untuk mencukupi kebutuhan jasmani kita ini, Mmm, kebutuhan budi kita. Nah, budi kita nggak mau diajak prihatin, ini loh. Makanya energi uang itu paling antipati ketika
beri energi-energi rasa prihatin. Halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Rasa prihatin kepada uang. Iya, iya, iya. Contohnya ini kok ya sekarang sudah habis corona kayak gini, pekerjaan jadi susah banget didapatkan. Ini orang prihatin sama Betul, betul, uang loh. betul. Orang punya mindset bahwa pekerjaan makin susah didapatkan. Orang punya mindset bahwa apa-apa ini harganya sedang Mahal. naik. Mindset begitu adalah mindset di mana dia itu memiliki prasangka, memiliki perasaan bahwa uang itu adalah sesuatu yang memprihatinkan. Ini Masuk akal. menyilakani ini loh. Hmm. Betul-betul akhirnya energinya itu hampa untuk menarik uang. Karena uang ini sifatnya body. I see. Yang namanya body itu dia itu maunya gembira. Hmm. Loh sekarang apa orang soleh itu kemudian ada jaminan dia itu bisa narik uang? Belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang gembira itu narik uangnya tinggi. Oke. Contohnya misalkan para artis itu. Artis itu kebanyakan misalkan kayak Tukul lah ya. Ilmiah apa sih dia itu kan? Cuman modal kayak Kembali ke laptop. Arwana itu modalnya kembali ke laptop. Tapi dengan seperti itu energi gembiranya tinggi. Betul. Menarik kegembiraan orang lain juga. Yes. Yang terjadi Tukul pernah menjadi artis terkaya di Indonesia. Pernah. Iya, pernah walaupun sekarang dia kena musibah sakit itu kan. Itu loh. Nah, sekarang lagi coba kita lihat konten-kontennya para artis. Manfaatnya apa sih selain menghibur? Iya. Ria Ricis coba. Ria Ricis. Manfaatnya apa itu? Menghibur Konten-kontennya. ya. Lah iya, manfaatnya apakah ada value, ada makna? Bisa jadi. Tidak ada. Apakah punya hikmah? Apakah kemudian punya ilmu pengetahuan? Nggak ada manfaatnya apa-apa itu. Cuman gembira, narik orang gembira aja. Betul. Ternyata Ria Ricis menjadi artis Salah kaya satu raya. betul. Itu loh, kaya raya. Saya baru tahu, saya ingat channel YouTube yang paling gede itu dari dulu biasanya perpaduan antara gaming dan komedi. Iya jelas Dulu itu. jadi either dia gaming komedi atau gaming. Jadi atau gaming komedi. Jadi secara umum biasanya gede-gede tuh ya itu. Iya, Gaming dan yang komedi. Gede gaming sama komedi. Perpaduannya. Yang paling laris, yang paling cari yang ibaratnya anak kelas 3 ya sudah bisa konsumsi, anak usia 3 tahun ya sudah bisa konsumsi, anak gede ya bisa konsumsi. Jadi karena memang energi kegembiraan ini adalah energi uang, makanya mereka kaya-kaya loh. Betul. Coba artis apa pinter bisnis? Dan gembira itu belum tentu bahagia ya. Belum tentu bahagia. Bahagia juga belum tentu gembira. Belum tentu gembira dan uang itu nggak butuh bahagia enggak. Yang penting gembira. Yang penting gembira lah. Orang-orang yang ahli tahajud, orang-orang yang ahli zikir, itu orang bahagia loh. Betul, bahagia harusnya. Karena mereka sadar dengan makna hidup. Bahagia. Kayak itu bahagia kan? Betul. Tapi belum tentu semua ahli tahajud itu duitnya banyak. Ada yang ahli tahajud duitnya banyak. Tapi belum tentu. Iya. Karena ini loh, yang namanya uang itu kan sebetulnya energi lemah. Energi yang lemah di alam semesta karena sifatnya itu kan materialistik. Benda kalau sudah material itu vibrasinya lebih rendah ya. Vibrasinya rendah, kemudian pengaruhnya kepada kehidupan itu kecil. Saya kasih contoh misalkan. Kita punya senjata berupa bedil apa namanya sih? Senapan. Ya, senapan. Ini kan besi, baja ya itu kan. Pelurunya juga peluru timah. Ketika digunakan untuk menembak paling bisa mematikan satu orang. Betul. Karena ini adalah benda material. Tapi coba kita pecah-pecah lagi material tersebut sampai menjadi atom. Gunakan sebagai bom.
satu biji bom atom bisa memusnahkan satu 2 benua. kota. Satu benua. Iya, iya, Ya iya. bom atom sekarang kan bisa Oh iya, memusnahkan yang benua sekarang itu lebih kan. ngeri lagi. Ya dulu waktu pertama kali menghancurkan Hiroshima, Hiroshima Nagasaki. Nagasaki sih iya masih menghancurkan 2 kota. Sekarang satu benua hancur loh. Kayak gitu Betul. loh. Jadi makin kecil partikel itu Semakin makin dahsyat. semakin dahsyat. Nah, Hmm. sebetulnya uang itu energi yang lemah. Gitu Hmm. loh. Ya materialistik, lemah. Makanya kemudian uang itu mampu diupdate oleh makhluk yang tidak punya akal sekalipun. Ayam Hmm? bisa loh mengonsumsi uang. Kita belikan dedak, ya kita belikan dedak, dedaknya dimakan oleh ayam. Berarti ayam itu bisa menerima sedekah. Oke. Iya kan? Betul, betul. Punya kemampuan menerima sedekah sama seperti fakir miskin. Gitu. Oke. Makanya orang yang paling lemah Hmm? itu adalah orang yang hanya mampu terima bantuan uang. Oke. Bantuan BLT, bantuan zakat. Hmm. Ini orang yang paling lemah. Kalau kemampuannya hanya menerima itu. Betul, betul, Kayak gitu betul. loh. Nah, yang lebih kecil lagi, yang lebih detail lagi dari material itu kan ketika dipecah-pecah menjadi zat yang kecil-kecil, partikel yang kecil. Hmm. Atom pecah lagi menjadi ada neutron, ada Proton, proton, ada elektron. inti atom. Hmm. Nanti inti atom pecah lagi. Di dalamnya ada atom lagi kan. Hmm. Pecah lagi, ada lagi. Sampai detail yang sangat luar biasa. Nah, ketika sudah detail yang luar biasa, ini hanya tersisa getaran. Hmm. Ya kan, getaran. Nah, getaran ini yang kemudian apa? Muncul sebagai barang yang ya ada gelombangnya, ada getarannya. Tapi materialnya nyaris tidak kelihatan. Oke. Gitu loh. Nah, itu yang kemudian kan disebut dengan nama perasaan. Oh. Perasaan ada bentuknya enggak? Enggak. Enggak ada itu ya. Perasaan. Perasaan ini yang kemudian berguna untuk mengubah hidup. Oke. Kayak gitu. Lah, pengubah hidup. Lah, yang digunakan untuk menaklukkan uang ini adalah perasaan kita yang sangat detail ini, tetapi perasaan yang diiringi dengan rasa gembira. Gembira. Rasanya gembira. Makanya perintah Al-Qur'an kan jelas. La in syakartum la azidannakum. Syukur itu rasa Ditambah. gembira apa? Betul, syukur karena gembira. Ya, syukur itu bagian gembira, bukan kita Betul. disuruh susah, itu bukan. Enggak. Itu Iya, loh, iya, iya. disuruh susah. Lah, ini gembira itu tidak peduli dia bahagia atau tidak. Hmm. Itu gembira ya, memang gembira seneng, makanya ya maaf. Ini ya, tukang togel itu. Dia itu kan otaknya sebenarnya nggak dipakai. Iya, iya, iya. Itu loh. Tapi Makau ternyata menjadi negara maju gara-gara apa? Menjadi tempat Judi. judi terbesar di dunia. Betul. San Francisco. Iya. Iya kan? San Francisco kemudian Vegas. Las Vegas. Itu kan. Itu kan tempat-tempat judi terbesar di dunia. Narik duit. Padahal kalau dihitung judi Menang. apa gitu lagunya? Menjanjikan kemenangan. Menjanjikan kemenangan. Judi kayak gitu kan. Iya. Ternyata katanya itu akan menarik kemiskinan. Ternyata Makau menjadi negara maju. Itu loh. Ternyata kemudian Las Vegas menjadi daerah yang maju. Itu loh. Dikarenakan apa? Mereka orang yang sedang pasang judi, itu mereka tidak merasa bahwa itu adalah perbuatan yang merugikan. Dikarenakan apa? Mereka itu dilampaui oleh rasa senangnya. Saat mengeluarkan uang, ya, des buat pasang nomor kayak gitu. Yes. Hati mereka gembira. Karena itu adalah kesenangan mereka. Itu loh. Dan makanya orang judi itu gampang dapat utangan biasa. Iya. Orang yang judi itu utangnya sampai ratusan juta karena dia ngutang sama penjudi lain diutangin biasanya. Enteng ya gitu. Betul, kan. yang ngutangin ya enteng. Maksudnya kalau orang ngutang buat bisnis, ngutang buat usaha kayak susah dapatnya. Tapi kalau mesti rata-rata penjudi itu utangnya ratusan, 150 juta. Itu kayak kamu punya, kok ada orang ngutangin segitu gitu. Iya, itu. Padahal buat judi. Nah, ini karena sebetulnya mereka tuh didorong oleh rasa gembiranya itu. Itu loh. Dorong rasa gembiranya. Tapi ini kan jelas perbuatan yang mungkar kan. Betul. Ya, perbuatan yang mungkar yang kita itu tidak bisa, tidak boleh menggunakan energi tersebut. Karena seperti ini, betul, yang menarik energi gembira, yang menarik uang. Energi uang itu adalah rasa gembira. Tapi kalau orang hanya gembira saja, hanya senang saja, artinya hidupnya itu hanya hidup dalam hiburan, dia itu kehilangan karakter. Makanya ya artis itu kan kebanyakan gembira. Dia kehilangan karakter. Sebentar-sebentar berkeluarga saja kawin cerai. Oke. Iya kan? Kawin cerai. Sebentar-bentar kena kasus. Main labrak sama temen artis. Berkelahi sama temen artis.
Narkoba. ribut-ribut sama orang narkoba. Ini loh. Iya. Kalau nggak narkoba kemudian ya selingkuh. Ini kerjaannya artis seperti itu. Karena apa? Mereka terlalu gede. Betul, untuk menarik energi rezeki gede, energi uang gede. Tetapi mereka kehilangan karakter. Ini loh, Oke. kehilangan karakter. Lah, karena ini kemudian yang namanya energi uang itu betul mutlak. Energi gembira, energi Oke. senang. Kayak gitu loh. Tapi bisa kehilangan karakter kalau kemudian kita itu tidak menyeimbangkan dengan energi yang lain. Energi apa tuh yang perlu Nah, digunakan? yang digunakan ya kemudian apa? Energi sebagai bentuk karakter sebagai manusia. Manusia itu betul makhluk material, butuh Betul. kegembiraan. Tapi sekaligus juga makhluk ruhani. Ruhani sifatnya kebalikannya body, kebalikannya jasmani. Kalau ruhani bisa cemerlang itu dengan prihatin. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berpuasa. La'allakum Tatakun. tattaqun. Untuk mencapai takwa kita disuruh prihatin dengan I puasa. see. Itu loh. Untuk mencapai rasa bahagia gitu ya, kita harus kemudian melakukan sholat. Nah, sholat kan barang memprihatinkan kan? Betul. Nah ini loh, jadi yang namanya ruhani bisa mencapai kecemerlangan justru jalannya kebalikannya dengan Uang. Itu loh, dengan uang. Lah, kalau tidak seimbang, ini terjadi ya namanya barang tidak seimbang ya terjadi ketidakseimbangan akhirnya. Iya. Nah, makanya kemudian ketika orang itu punya kegembiraan tinggi, para orang yang hidup di dunia hiburan itu uangnya gampang loh. Tapi kehidupan mereka mudah berantakan. Yes, Karena yes. apa? Mereka kehilangan karakter diri karena tidak seimbang dengan Ruhani. ruhaninya. Makanya Ini ada artis yang kaya dan tetap stabil karena dia gembira dan gembira punya dan punya ruhani. ruhani kayak gitu loh, Yes, punya yes. spiritual kayak gitu loh, punya spiritual. Nah, ini uang itu fondasi yang pertama adalah rasa gembira. Ya, makanya orang semakin dia menemukan titik di mana dia itu bahagia, di mana ya bukan berbahagia, di mana dia itu merasa gembira, itu dia itu energi uangnya makin bagus. Oke, ini menarik nih Gus. Ya. Karena gini, saya itu punya mindset bahwasanya saya itu moodnya cuma 2. Apa? Moodnya kalau nggak excited, mbahnya excited. Apa itu? Saya itu kalau nggak senang banget moodnya. Jadi kalau saya ngobrol sama istri saya bilang, saya itu moodnya cuma 2. Kalau nggak senang ya berarti senang banget. Iya. Jadi saya pernah ditanya, masa nggak pernah down nggak? Mungkin pernah, tapi sepanjang saya ingat aku nggak pernah down. Atau mungkin pernah punya masalah cuman nggak direken. Jadi bukan berarti saya ini bebas masalah ya. Kayaknya sih memang bebas masalah. Cuman nggak dibeli kayak gitu. Iya, maksudnya apa ya? Aku juga mungkin ngalamin ups and down, ngalamin nggak punya duit, mungkin juga ngalamin ditipu orang. Cuman apa ya? Cerita-cerita sedih, cerita-cerita memprihatinkan tuh nggak tak ingat dilepaskan kayak lupa gitu. Jenengan punya manajemen konflik di dalam ya, mengelola konflik di dalam diri jenengan sendiri, keluar dari yang namanya tekanan-tekanan, keluar dari rasa menderita. Betul. Kayak gitu loh. Rasa punya prihatin. kemampuan itu. Jadi akhirnya jenengan itu dimudahkan untuk menarik uang. Karena memang manajemennya itu yang jenengan gunakan, manajemen batin ya yang jenengan gunakan, ini adalah manajemen keluar dari konflik. Iya, ada masalah, tidak dibeli. Kayak gitu kan, lagi down, cuekin. Nah, kayak gitu kan ya, dicuekin. Gak ingat. Iya, gak mau prihatin dengan urusan dunia. Bodoh amat. Yes. Bodoh amat lah. Ini memang orang-orang yang punya kemampuan untuk menarik uang tinggi, mereka itu memang punya kemampuan mengupdate rasa gembira yang tinggi juga. Kayak gitu loh. Makanya kemudian orang-orang yang mereka itu misalkan pengusaha besar, mereka lebih suka menghibur diri. Gitu loh. Ya. Kita harus lebih banyak mencari di mana mood kita itu kemudian mendapatkan hormon yang merangsang pada kegembiraan. Contohnya kayak gini loh. Kadang laki-laki hanya disuruh kerja kan capek. Betul. Nah, dia cuma punya hobi, moodnya merasa naik, ya. Kalau dia itu mancing. Di stop sama istrinya. Ini loh, ketika si istri nyetop suami yang punya mancing, ini energi kegembiraannya itu kehadang, terpenjara.
akhirnya energi rezekinya itu mematikan. Oh kalau istri saya Mati. tidak pernah nyetop itu baiknya. Nah itu bagus itu. Istri saya kalau saya mau main futsal itu disiapin bajunya. Saya mau main Heeh. mini soccer, dia udah nyiapin sepatu, baju ganti, handuk, sampo itu udah Nah siapin. itu yang bagus. Jadi bilang, aku tuh suka kalau kamu ngumpul sama teman-teman kamu bal-balan gitu, seneng dia. Kadang dia pengen nonton. Heeh. Lah Seneng. itu bagus lah. Kadang kan ada istri yang gara-gara suaminya mancing, kayak gitu kan. Iya. Terus. Tapi jelas selagi penyaluran hobi tersebut adalah hobi yang wajar-wajar, Betul. yang maksudnya masih normal lah ya. Kalau yang kemudian sampai aduh nggak karu-karuan mancingnya ya itu sudah beda tentunya itu. Betul. Kadang kan ada laki-laki kayak saya ya, saya itu merasa tentrem, merasa senang itu kalau merokok. Oke. Kalau saya itu kemudian kok dihadang merokoknya, Itu berantakan emosi saya loh. rezekinya bisa jadi seret juga ya. Iya, Karena memang kayak gitu. Makanya saya misalkan di ruangan ber-AC seperti ini, kok bisa 2 jam, 3 jam, itu saya bisa stres. Karena apa? Nggak bisa ngerokok. betul. Makanya kita ada break sebat dulu kan gitu. Iya, harus ada break gitu loh. Iya. Nggak bisa 5 jam rekaman nonstop. Oh, Saya nggak bisa. ini penting nih buat teman-teman. Yang pertama, kita tahu catatan pertama tadi ini, uang itu energinya gembira nih. Jadi saya baru ngerti maksudnya vibrasi itu yang orang maksud. Saya baru paham jenengan sampaikan tadi. Selama ini orang ngomongin vibrasi itu kan orang tuh nggak tahu ngomong vibrasi itu apa. Susah. Cuman ngomongin vibrasi. Iya. Ternyata tadi barusan dijelasin detail banget. Ternyata material ini dikecilin lagi atom, dikecilin lagi ada inti atom, di inti atom ada atom, sampai di level terkecil yang ada cuman getaran. Yang dimaksud getaran tuh itu vibrasi perasaan kan itu makanya selama ini kan orang jarang yang ngomongin vibrasi, yang penting vibrasi atau bergetar tuh orang nggak tahu getaran itu apa kan gitu. Ya memang vibrasi itu perasaan. Nah, iya, makanya itu satu yang saya dapat ilmu ya tadi. Yang kedua, uang itu suka gembira, ini juga ilmu. Yang ketiga ini tadi, istri-istri ini jangan ngelarang suaminya untuk bergembira selama suaminya masih bertanggung jawab dengan baik, kayak gitu loh. Saya tuh kebetulan bener, saya tidak tahu kalau ada ilmunya nih, kebetulan bener tadi. Satu, saya happy. Kedua, kebetulan istri saya tuh kalau volley, ayo berangkat volley biasa aja. Saya pengen beli motor, disuruh beli yang mahal sama istriku. Kayak gitu. Iya. Itu memang, makanya saya kan pernah bilang kan, istri itu adalah tangan kiri kan, pendamping tangan kanan. Itu tangan kanan. Kalau jenengan ganti istri, ganti rezekinya. Karena pola dukungan energi istri itu berbeda-beda. Dan itu istri jenengan punya dukungan energi positif yang baik. Memahami bahwa suami saya perlu untuk gembira, perlu untuk senang. Bukan cuma serius saja nyari uang, tapi dia perlu senang. Nah, kalau senang-senang terus ya nggak baik. Betul. Kayak gitu loh ya. Main volley bener, tapi kalau main volley sepanjang hari dan nggak kerja ya nggak bener sih. Nah kadang kan itu kalangan yang masih beli rokok bingung ya itu ya. Suaminya cuman ada kesenangan merokok aja dicemberutin sama istri itu kan. Ini ganggu banget ini ya. Ganggu banget terhadap downloadan kemampuan si suami untuk mendownload rezeki. Makanya ya gembiralah. Ya. Tafarrohu, ada hadisnya loh. Gimana Gus? Tafarrohu min humumid dunya. Kalian kosongkanlah hati kalian dari rasa susah kepada dunia. Itu loh. Jadi ini Nabi aja memerintahkan kita untuk tidak prihatin sama dunia. Jangan diurus, cuekin ya gitu loh. Bodoh amat ketika down, ya jangan terlalu dipikir mendalam. Cuekin aja sudah, pasti berlalu kayak gitu loh. Pasti berlalu. Kita kemudian fokus kepada sesuatu yang menjadi prinsip kita, menjadi tujuan kita. Kita nggak perlu membeli dengan kesusahan hati itulah. Ini yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang terlalu membeli dengan susahnya dunia. Orang miskin tuh bahkan kadang sombong-sombongan susah, Gus. Apa ya? Adu nasib gitu. Misalnya kalau dua orang miskin ngopi di warung di pos kampling itu. Iya. Mesti sombong-sombongan susah. Gimana tuh aja tuh? Pamer misalnya gini. Gimana bilang? Misalnya, aduh aku nih susah banget hidup, nyari kerja susah. Belum dapat duit, belum dapat kerja. Terus temennya, lu mah mendingan gitu. Lah gua gitu. Rokok aja bingung belinya. Iya. Nah satunya lebih susah lagi. Lu masih mendingan gua udah istri gini, ini orang tua gini enggak. Jadi semakin tinggi-tinggian susah. Gitu. Saya ini prihatin. Loh, belum seberapa, saya lebih prihatin lagi gitu. Nanti sebelahnya akan bilang saya lebih prihatin lagi. Perasaan seperti itu yang namanya menolak duit itu ya. Menolak uang, kemudian apa? Dan itu menjadi sesuatu yang memang dipaido. Ngerti nggak bahasa dipaido ngerti? Paido ya, apa sih bahasa Indonesianya? Dipaido itu dimarahin. Dicela. Iya. Dicela oleh Nabi. Karena yang namanya perilaku ini, perilaku suka merasa
prihatin dengan kehidupan dunia, Hmm. ini betul-betul mematikan energi yang pertama, energi rezeki, gitu loh. Hmm. Kita boleh prihatin kok. Iya, Tapi iya. kalau mau prihatin itu dengan urusan Rohani. sesuatu ruhani ya. Yes, yes. Sesuatu yang memang disuruh untuk prihatin yaitu ruhani. Kalau kita, ya Allah, dosa saya kok banyak banget ya. Astagfirullahaladzim. Itu boleh. Itu kan susah. Itu boleh. Yes. Itu namanya kita sedang mengakses keprihatinan kepada ruhani kita. Ya Allah, saya kok jadi suami kayak gini ya. Tanggung jawab saya kepada anak istri kok kurang maksimal. Astagfirullahaladzim. Nah, ini urusan ruhani. Karena persoalan tanggung jawab. Lah susah kok. Aduh, pekerjaan susah banget didapatnya. Itu orang bakat melarat itu Iya, kalau habis sering itu kayak gitu. kalau bilang sama temannya, "Kamu masih mending anakku udah ini itu," gitu. Loh? Saya ternyata kurang jago bikin apa? Bikin itu, Bil, bikin dialog di pos kamling. Nanti kita googling dialog pos kamling.